Nah, dari daftar nama ini ada satu nama yang belum diungkap dimanapun, tapi menurut gue wajib kita bahas. Inisial AL. Orang ini sangat dekat dengan kekuasaan Bapak Ibu semua, berkali dan politik tentunya ya. Berkali-kali bekerja sama dengan Kominfo secara resmi dan legal. Orang inilah penghubung utama Kominfo dengan bandar-bandar dan sangat berbahaya. Jadi guys, itu video Ferry Irwandi sekitar 2 minggu lalu tentang judi online, yang dimana Bang Ferry itu sempat mention ada satu nama yang berinisial AL yang katanya dekat dengan kekuasaan dan politik. Dan AL ini katanya pernah bekerja sama dengan Kominfo secara resmi dan juga menjadi penghubung bandar-bandar judi online di Indonesia. Dan tiba-tiba kemarin akun Partai Sosmed, kalau kalian tahu, dia mengungkap lagi seseorang yang bernama Alwi Jabarti Kimas. Alwi inisial AL, jadi beliau adalah keponakan dari Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP yang udah pasti punya kekuasaan. Dan diketahui juga pernah kerjasama secara resmi dengan Kominfo dengan PT DTB untuk tanda tangan digital. Kalian bisa cari semua informasi ini di Google. Dan ciri-ciri ini sangat mirip dengan spesifikasi yang di-spill sama Ferry Irwandi dan dibeberin lagi sama akun Partai Sosmed. Yang perlu dimention untuk saat ini adalah Alwi ini sangat dekat dengan sosok Tommy Tomang, yang dimana Tommy Tomang ini kemarin namanya keseret barengan dengan karyawan Komdiji yang ditangkap karena ada keterkaitan sama judi online. Dan Tommy Tomang adalah bagian dari tim ses PDIP di Pilpres 2024 kemarin. Dan entah kenapa di pilkada ini ada foto ini yang pernah dipost sama Rano Karno, salah satu cagup Jakarta dari PDIP juga. Di dalam satu frame itu ada Tommy Tomang sama Denny Cagur yang belum lama ini viral karena ada isu keterkaitan sama judi online juga. Tapi nggak lama kemudian foto ini dihapus sama Rano Karno. Yang jadi pertanyaan besarnya, apakah dana kampanye PDIP ini berasal dari operasi judi online? Disclaimer, ini bukan tuduhan, ini cuma spekulasi dari puzzle-puzzle yang pernah dibocorin semua di sosial media. Gue cuma mau membuka mata kalian aja, karena ketika sebuah partai udah berkuasa selama 10 tahun, banyak yang bisa mereka lakukan. Makanya konten gue dari kemarin sangat kritis sama PDIP ya karena ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Tanggal 26 November ya, cukup menggemparkan. Pagi-pagi beranda dari sosial media atau apapun itu ya, media berita kita digemparkan ya, ditetapkannya tersangka keponaane Mak Banteng ya sebagai itulah ya terkait judi online. Pak Prabowo menurut saya jos lah. Tolong ya Pak Prabowo berani tegas, berani sikat siapapun ya, terutama ini banteng-banteng ini ya yang sudah cukup lama berkuasa ya. Jadi besok pastikan ya tanggal 27 November kalau bisa jangan golput, dan kalau bisa jangan pilih para petugas partai ya. Jadi kalau ada ya para calon-calon kader-kader ya yang ada bantengnya, itu mereka nggak bakalan itu berani memutuskan ya sesuai isi hati dan pikirannya sendiri, nggak bisa ya, karena yang ikut banteng adalah petugas partai. Jadi percuma meskipun Anda presiden, meskipun Anda jadi gubernur, bupati atau apapun itu, tetap harus manut sama emak bantengnya ya. Jangankan ya sekelas bupati, gubernur ya, sekelas Pak Presiden aja seperti itu bro. Sudah terbukti lah, sudah fakta itu ya. Nih kenapa saya kok berani bilang petugas partai ya, karena apa? Karena mak bantengnya sendiri, kalian itu petugas partai. Jadi kalau gak nurut sama saya, kasarnya begitu, ya udah out. Nah nih videonya nih. Kalian ini adalah petugas partai. Jangan lupa, kalian adalah petugas partai. Tidak lagi bisa sebagai pribadi-pribadi. Kalau ndak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai. Artinya yang diberi tugas oleh partai, out, begitu aja, mundur. Nah ya, udah secara jelas ya kan, udah secara jelas ya, Pak Jokowi aja dikatakan petugas partai padahal dia itu presiden loh ya. Nah, dan sekarang alhamdulillahnya ya kan, era baru telah terjadi ya. Pak Jokowi benar-benar meneruskan ya sebagai pribadi dan sosok yang baik, diturunkan ke Pak Prabowo, diberikan semua data-datanya langsung deh. Makanya ya kan, di eranya Pak Prabowo belum 100 hari kerja aja, baru seminggu 2 minggu kerja aja itu berapa koruptor yang sudah ditangkap ya, berapa uang yang sudah berhasil disita ya dari berbagai macam kasus korupsi, suap dan lain-lainnya
ya. Dan sekarang memang judai online ini lagi diincer-incernya, dan itu kebanyakan dari banteng, ya. So jadi menurut saya ya bijaklah nih, tonton nih video ini nih ya. Ya, ketika Pak Jokowi ya didudukan di kursi menghadap Mak Banteng, padahal dia itu presiden loh ya. Terus anaknya Banteng itu yang ngeblok kayak gitu, masya Allah. Ya, jadi saya terserah lah ya, Anda mau milih siapa. Tapi kalau dari saya ya, jangan pilih yang ada bantengnya lah ya. Soalnya yaitu mereka itu petugas partai, jadi harus nurut sama Mak Bantengnya ya. Jadi jadi susah bergeraknya ya, menerapkan sesuai isi hati dan pikiran ya, menjalankan semuanya nggak bisa ya. Tetap yang setir adalah Mak Bantengnya ya. Nih lihat nih, kasus korupsi juga nih kasus Setia Novanto ini ya, nih dengar nih. Novanto dengan gamblang menyebut itu Puan Maharani dan Pramono Anung masing menerima 500.000 US dollar atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono dari 500.000. Anehnya Puan Maharani dan Pramono Anung tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi APK. Padahal pernyataan Setia Novanto tersebut dikemukakan dalam sebuah proses peradilan sehingga seharusnya ditindaklanjuti oleh KPK. Tidak tersentuh hukum untuk diproses melalui peradilan, ada hubungan spesial antara KPK dengan PDIP. KPK sudah berada di bawah kendali partai PDIP sehingga tidak mampu mengusut tuntas mega korupsi EKTP yang melibatkan para pentolan PDIP. Ayo ya, semoga Pak Prabowo bisa tegas, bisa menebang pilih ya, memberantas ya, pokoknya nggak pandang bulu, berantas semuanya yang benar-benar sudah merugikan rakyat ya. Ini kebal hukum ini ya kan ya, ini nerima dana dari korupsi EKTP segitu banyaknya, dan sekarang nyalon jadi gubernurnya DKI. Aduh, dan sekarang dia menjadi ketua DPR. Mana bisa itu kok bisa kebal hukum gitu ya. Jadi yuk bijak-bijaklah, pintar-pintarlah ya. Daerahnya jangan maulah dijadikan kandang banteng beneran. Semoga Jawa Tengah aja itu ya yang disebut gadang-gadang kandang banteng, janganlah ya. Kalau bisa stop beneran ya, karena ini sudah fakta, sudah banyak sekali ya kan, terbukti ya. Nanti nextnya itu akan banyak. Cek aja deh ya, partai terkorup siapa, peringkat nomor 1 ya, cek saja. Nah itu data, fakta gitu ya. Jadi saya tidak menyebarkan sesuatu hal yang ya memang fakta gitu ya. Jadi memang saya cukup gemes sekali ya, ini sampai saya buatkan kontennya ya. Jadi mudah-mudahan ya tanggal 27 ya, pokoknya jangan dari banteng lah ya yang menang kalau menurut saya ya. Jadi bijak-bijaklah memilih, yuk pintar-pintar ya, pintar-pintar untuk sekarang kita sebagai rakyat ini ngaruh loh ya. Allah, meskipun presidennya siapa ini ya, kita tetap enggak bos, ngaruh kok, ngaruh beneran ya. Sekarang Anda jualan sepi, semuanya ekonomi gak jalan, uang gak mutar, serba mahal, dan ini ngaruh semuanya itu ya dari pemerintahan itu bos ya.